Oke, jadi em, seperti yang pengantar panjang yang saya buat tadi, eh, kita sekarang mau masuk ke bukti gitu. Ini materi ini lumayan memberi apa ya, mengingatkan memori-memori negatif saya karena salah satu transisi berat saya ketika eh, menulis di tataran S3 itu ialah saya baru sadar ternyata saya sering membuat melempar ide, tapi ide-ide itu tidak punya bukti itu. Tidak tahu mungkin karena saya ilmunya kurang dulu atau mungkin saya tidak diajari memang atau teman-teman juga tidak diajari atau kita di Indonesia tidak diajari itu, tapi saya sering diminta mana evidensnya mana evidensnya gitu kan. Eh, jadinya saya menelusuri dan menemukan ini ternyata memang bukti itu krusial sekali, nanti kita lihat ya. Sederhana sebenarnya, tapi setelah kita coba eh, apa namanya, setelah kita coba dalami gitu, saya coba dalami khususnya, em, rupanya impactnya kuat sekali dan saya harus bilang bahwa ada beberapa teman, bahkan ada beberapa teman yang hobi menulis di Indonesia gitu, itu tidak mau percaya dengan hal ini. Saya juga tidak bisa mengerti. Nanti saya jelaskan gitu, kenapa hal seperti ini bisa terjadi itu, bahwa banyak orang di Indonesia menulis tanpa ada bukti itu, hanya melempar ide begitu saja. Oke, kita lanjut. Jadi bukti ini adalah jantung gitu kan. Kenapa dia jantung? Karena kalaupun kita sudah bisa membuat ide yang menarik gitu atau melempar ide yang menarik, membuat semacam statement atau claim yang kuat gitu di awal, tanpa ada bukti orang tidak akan percaya gitu. Ini seharusnya dipelajari di tataran logika. Ketika orang belajar tentang ilmu logika, eh, di tataran S1 harusnya sudah belajar itu, bahwa kalau kita mau bilang tentang sesuatu, kita harus punya bukti yang mensupport apa yang kita bilang itu. Tapi anehnya ketika menulis di tataran akademik, menulis akademik gitu, orang seringkali hanya melempar ide atau hanya sekedar melempar data tanpa ada penjelasan gitu. Kira-kira bagaimana sebenarnya data-data itu dia berfungsi sebagai bukti bagaimana, dan kalau kita melempar satu ide, kemudian ide itu buktinya mana gitu. Nanti saya jelaskan ini. Jadi bukti adalah kekuatan argumen. Kalau kita punya statement atau klaim yang kita buat, statement dan klaim itu harus punya bukti gitu. Itu baru argumen itu kuat. Kalau tidak, dia hanya sekedar opini yang melayang-layang gitu. Nah, ini saya bilang dia hanya sekedar opini. Nah, dan ini yang membuat tulisan kapan hari itu pernah ada diskusi juga, yang membedakan opini di media massa dengan tulisan akademik gitu. Kalau di opini itu ide itu sendiri kita lempar tanpa ada argumen apa namanya bukti-bukti untuk mendukung opini itu, orang sedikit banyak menurut saya tidak terlalu peduli. Kenapa? Karena opini itu sangat amat tergantung dengan siapa yang menyampaikan opini itu. Karena itu kalau kita lihat baca-baca koran apalagi kolom opini, biasanya orang yang muncul situ itu aja gitu. Tapi kalau menulis akademik, kita bisa menyampaikan satu ide, tapi ide itu harus disertai dengan bukti. Ide atau klaim atau tesis utama kita harus punya bukti. Tanpa bukti dia hanya sekedar opini yang melayang-layang gitu atau sekedar asumsi begitu aja. Pemikiran yang kita miliki tanpa bisa kita buktikan gitu. Bukti memberi kredibilitas, ini penting sekali. Em, cobalah ya, coba gitu kan kalau teman-teman belum belum terbiasa atau mungkin saya percaya bahwa teman-teman sudah pernah mengerti tentang hal ini, sudah mempelajari tentang hal ini, tapi kalau kalau belum, cobalah selesai dari webinar ini gitu kan. Apapun tulisan yang kita baca, terus kita langsung tanyakan gitu kan, buktinya mana gitu. Dan betapa terkaget-kagetnya kita, khususnya kalau kita baca jurnal ya. Banyak sekali jurnal yang tidak punya bukti. Hanya apalagi kalau dia bidang-bidang sosial humaniora gitu kan, dia main-main dengan ide gitu kan.
Itu seringkali hanya ide-ide yang bersebaran gitu tanpa ada sekedar bukti yang mendukung ide-ide itu. Jadi dua hal kalau saya baca jurnal Indonesia gitu kan, entah dia tidak punya tesis, jadi dia hanya sekedar ya menjelaskan begitu aja gitu kan, topik apa gitu kan dia jelaskan begitu aja. Atau kalau dia punya data ya dia lempar begitu aja data itu, tapi dia tidak punya tesis, tidak membingungkan gitu kan pembaca atau dalam hal ini reviewer. Itu benteng pertama. Kalau dia sudah baca gitu kan, dia mau dia ratusan halaman gitu. Kalau tidak jelas sebenarnya dia mau bilang apa, nah itu langsung reject. Itu jebakan yang pertama. Tidak punya tesis. Kalaupun dia punya tesis, biasanya itu dia tidak tahu, tidak punya bukti dan tidak tahu bagaimana menggunakan bukti-bukti itu. Nanti saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Jadi ini adalah perbedaan apa namanya yang membedakan antara tulisan yang persuasif dan tidak. Tulisan yang persuasif itu tulisan yang mampu meyakinkan orang gitu. Bahwa kita punya ide dan kita mau supaya orang menerima ide itu. Nah, salah satu cara untuk menerima itu ialah dengan menyertakan bukti dan mengintegrasikan bukti itu untuk mendukung argumen kita. Oke, kita mulai dari hal negatif dulu gitu. Apa sebenarnya yang terjadi kalau dalam hubungannya dengan bukti perbuktian ini gitu. Yang pertama, buktinya tidak relevan. Jadi sudah punya tesis, tapi bukti yang disampaikan dalam tulisan itu tidak nyambung. Jadi ini ibarat kalau orang mau bangun rumah gitu kan, dia harusnya membangun rumah, dia bangun fondasi rumah itu pakai beton, tapi dia cuma pakai kayu. Itu nggak nyambung itu jadinya. Nah ini sering sekali terjadi. Eh, Hanya sekedar dan saya pernah ada dalam posisi ini. Saya berasumsi bahwa kalau dan ini kesalahan orang orang tidak terlalu mengerti bagaimana menyatukan atau menggabungkan kutipan atau ya kutipan yang kita ambil atau data yang kita ambil dari orang lain mau kita satukan dalam tulisan kita itu banyak sekali orang dan ada bahkan ada teman saya yang mati-matian bilang kita tuh harus harus punya sebanyak mungkin kutipan langsung gitu. Lalu tulisannya penuh sekali dengan kutipan-kutipan gitu kan. So saya tanya gitu kan. Ini kutipan-kutipan ini fungsinya apa? Iya kan supaya bilang bahwa ide saya ini kuat, tapi kutipan-kutipan ini tidak dijelaskan. Ya pembaca saja yang cari mengerti. Ya gimana ini? Eh, dan itu artinya maksudnya kayak ada semacam tradisi gitu kan di kita gitu yang berpikir bahwa yang penting saya punya banyak kutipan, kutipan itu mau jelaskan atau tidak gitu kan tidak penting gitu. Kalaupun dia tidak jelaskan, ya pembaca harusnya bisa mengerti. Ya ini kesalahan, ini persoalan yang masalah yang krusial bagi saya dan kesalahan fatal. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengasumsikan bahwa pembaca langsung bisa mengerti apa yang kita kutip itu. Setiap kutipan itu harus ada penjelasan. Lalu ada kesalahan penalaran gitu kan. Jadi tadi datanya tidak nyambung atau datanya itu tidak valid dan seterusnya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut bagaimana memilih bukti. Nah, kita memilih bukti walaupun sebenarnya ini ini saya bicara apa ya, semacam pembedaan gitu yang boleh dibilang pembedaan yang kasar tapi sebenarnya arguable kalau mau jujur ya. Contoh misalnya ini standar yang umum, relevansi kita bukti yang nyambung dengan klaim yang kita buat, lalu dia kredibilitas. Nah, kredibilitas ini itu tadi nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian tanyakan apakah sumber ini bisa dipercaya, apakah relevan dengan poin saya gitu. Tujuannya apa supaya ya nyambung gitu, nyambung dengan apa yang mau kita bilang. Nah, ini sumber kredibel dan tidak kredibel ini sebenarnya kalau mau jujur itu tergantung konteks. Cuman ini saya mau bicara secara umum ya. Jadi yang kredibel misalnya kayak Nature, orang-orang sains itu Nature itu kayak orang bisa publish di Nature. Saya bukan orang sains ya, tapi
karena saya gabung dengan kelompok-kelompok mahasiswa doktoral gitu, orang Indonesia di Inggris, em, itu mereka memang betul-betul memuja Nature. Kalau bisa publish di Nature itu udah kayak dewa lah gitu. Lalu ya laporan Bank Dunia gitu kan. Ya ini kredibel at some point atau to some extent gitu kan, pada batas tertentu dia kredibel walaupun sebenarnya arguable juga, artinya kayak Bank Dunia, WHO itu kan banyak dikritik juga gitu laporan-laporannya, cuma secara umum dia kredibel. Lalu buku-buku teks yang terbit dari penerbit universitas, lalu seperti bilang oleh Pak Dana tadi, oleh publisher-publisher yang kredibel juga. Ya yang tidak kredibel, blog pribadi tanpa referensi ya, harus harus jelas itu tanpa referensi. Kenapa? Karena blog pribadi tapi kalau ditulis oleh peneliti hebat gitu kan, itu nilainya tinggi sekali gitu, kredibilitasnya tinggi sekali. Em, Kenapa ini ditekankan sebagai sesuatu yang tidak kredibel? Karena di dunia ini banyak sekali blog yang tidak jelas gitu. Selain yang saya bilang tadi, orang-orang misalnya rata-rata sih kalau kulihat di barat itu, kalau dia masih agak 50-an gitu kan, biasanya dia orang-orang peneliti-peneliti itu punya blog pribadi atau website pribadi gitu yang dia mikir-mikir apa dia tulis itu gitu. Nah, itu lumayan kredibel menurut saya. Tapi banyak blog yang tidak jelas. Forum daring itu agak susah gitu. Reddit itu aduh, terlarang sekali itu untuk di Quora, media-media sosial itu saya kecuali ya, ini catatan untuk yang mau mengutip forum daring dan media sosial, kecuali penelitian kita itu tentang medsos itu sendiri atau tentang satu bidang yang namanya etnografi digital gitu. Nah, itu kredibel berarti. Cuma ini bicara kalau dalam konteks yang lain. Lalu berita dari situs web yang tidak memiliki editorialnya jelas itu jelas sekali. Banyak sekali apa namanya, berita-berita online gitu, website-website news online yang tidak jelas. Nah, ini challenge kita ketika kita bicara bukti. Oke, kita mungkin secara common sense sudah mengerti lah gitu kan. Sebagai orang yang belajar secara akademik S1, S2, S3 kita udah mengerti lah kan gitu. Mana sumber yang atau sumber yang kredibel mana gitu kan. Sumber yang kredibel mana, mana sumber yang tidak bisa dipercaya mana. Kita udah mengerti lah ya gitu sedikit banyak. Tapi challenge yang terbesar ialah em, menyatukan itu semua. Jadi menyatukan bukti ke dalam tulisan kita atau bukti secara spesifik disatukan dengan argumen yang coba kita bangun di dalam tulisan. Em, Integrasi ini penting dan seperti yang saya ceritakan tadi, banyak orang yang salah mengerti tentang bagaimana cara mengintegrasikan ide atau maksud saya mengintegrasikan bukti ke dalam argumen kita. Lalu ini menunjukkan bagaimana kita mampu betul-betul memahami bukti itu dalam hubungannya dengan argumen, bukannya sekedar mengumpulkan data. Nah, soal mengumpulkan data ini harus saya tekankan ya. Kenapa? Karena di Indonesia kita punya tradisi untuk, apalagi kalau orang mungkin yang S3 gitu kan, ada yang namanya seminar hasil penelitian. Lalu kemudian dosen-dosen juga punya ada yang dinamakan sebagai laporan hasil penelitian. Seringkali, dan ini saya menemukan banyak banyak kasus, apa yang muncul di dalam laporan penelitian maupun seminar hasil penelitian itu sama dengan produk akhir gitu. Saya bilang, aduh, rusak juga. Artinya laporan hasil penelitian itu hanya kumpulan data gitu kan, hasil data yang sudah diteliti. Dia belum diolah menjadi sebuah tulisan yang argumentatif gitu. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita harus mengerti betul. Oke, kita sudah melakukan penelitian lapangan atau melakukan eksperimen tertentu, tapi kita perlu untuk menjelaskan apa arti dari data-data lapangan dan eksperimen-eksperimen itu gitu.
dalam hubungannya dengan tesis yang mau kita bangun. Itu. Ini banyak sekali saya masih lumayan sering menemui gitu kan. Apa yang muncul di seminar penelitian, apa yang muncul di laporan hasil penelitian itu sama persis. Misalnya kalau dia laporan penelitian, dia muncul lagi di artikel model sama persis. Aduh. Jadi apa namanya? Tulisan itu yang harusnya dia argumentatif, dia mau menyampaikan sesuatu, dia yang mengkontribusikan idenya yang signifikan itu bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Itu yang jadi cuma sekedar rentetan kumpulan data gitu. Jadi ini kasus di mana di tataran yang lumayan makro yang lumayan besar, orang tidak mengerti bagaimana cara sebenarnya menggunakan bukti itu. Gitu. Menggunakan data-data itu sebagai bukti. Dan ini juga yang menurut saya yang membedakan tulisan-tulisan akademik itu dengan um, jurnalisme. Gitu. Atau ya apa namanya para wartawan yang menulis-menulis untuk menyebarkan informasi. Oke, kita punya informasi di tulisan akademik, informasi itu harus diperlakukan sebagai bukti gitu. Dia harus dijelaskan. Jadi persoalan kita bukan di soal data itu. Oke, data itu penting, tapi data itu hanya semacam bukan hanya itu bagian awal yang menentukan bagaimana yang paling menentukan dalam tulisan akademik ialah bagaimana kita menginterpretasi data itu gitu. Dan ini yang menunjukkan bagaimana kita memahami sebenarnya bagaimana menggunakan bukti itu, bagaimana kita membangun argumen kita, bagaimana kita menyertakan bukti, mengintegrasikan bukti untuk mendukung apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi kalau jurnalisme itu tujuannya menyampaikan data, menyampaikan informasi. Artinya apa? Yaitu terserah pembaca gitu. Itu fungsi dari jurnalisme. Tapi kita dalam konteks tulisan akademik, kita tidak boleh hanya berhenti pada data. Urusan kita terutama adalah bagaimana memaknai, mengartikan data-data itu gitu. Jadi ada 3 metode untuk mengintegrasikan bukti. Ini terdengar sederhana ya, maksudnya harusnya kita sudah mengerti lah parafrase bagaimana, ringkasan bagaimana gitu, dan kutipan langsung bagaimana. Cuma mungkin kita belum terlalu apa ya, menjadikan itu sebagai sebuah standar utama bahwa itu semua ini parafrase, ringkasan lalu kutipan langsung ini fungsinya apa? Untuk mengintegrasikan bukti. Masuk yang pertama, parafrase. Jadi ya bagaimana kita sudah tahu bahwa parafrase itu kita mengunyah gitu kan, kita mengunyah eh, apapun data atau kutipan dari luar gitu kan untuk kepentingan kita. Pakai bahasa sendiri, tujuannya supaya dia menunjukkan bahwa kita memahami apa yang kita kutip, lalu menjaga supaya eh, tulisan kita itu konsisten gitu kan dari awal alurnya jelas. Contoh ini dalam bahasa Inggris, lalu sudah diparafrase menjadi sebuah penelitian em, mengemukakan hubungan yang kuat antara penggunaan media sosial dengan peningkatan kecemasan gitu. Jadi ini sedikit banyak lebih lebih condong ke apa ya penerjemahan bahasa, tapi ada kalau orang berparafrase itu dia bisa lebih canggih lagi sebenarnya. Tapi ini cuma sekedar contoh aja bagaimana supaya ada apa namanya kutipan kita yang ambil dari luar itu bisa dibahasakan menggunakan bahasa kita sendiri. Ringkasan inti sumber yang panjang kita ringkas menjadi poin-poin utama. Misalnya kita ambil dari artikel atau bab atau buku, lalu kita ambil yang poin-poin penting saja gitu secara ringkas. Kemudian kita ringkas seluruh hasil penelitian itu dalam hanya 1 atau 2 kalimat. Kutipan langsung menggunakan kata asli secara terbatas gitu kan. Kata-kata jadi kutipan langsung itu ya ini mungkin kita sudah tahu bahwa kita ambil yang memang betul-betul kuat gitu, yang memang betul-betul mewakili apa yang kita bicarakan, dia unik dan dalam batas tertentu dia tidak bisa diparafrase gitu. Kalau diparafrase apa namanya? Sengatannya itu berkurang gitu kira-kira. Lalu selalu gunakan tanda kutip, lalu sertakan citasi yang akurat. Jangan biarkan
kutipan itu berdiri sendiri, ini persoalan kita gitu, banyak sekali saya temukan. Em, saya udah berapa kali tadi saya bilang bahwa memang ada kecenderungan kita mau supaya kutipan kita itu banyak, terlihat kuat gitu, tapi tidak ada keinginan untuk menjelaskan gitu kan. Dia kayak dibiar begitu aja mengapung gitu dalam tulisan. Diminta supaya pembaca itu mencari mengerti sebenarnya maksudnya apa gitu. Nah, tugas kita mengintegrasikan tuh kutipan langsung sebagai sebuah bukti, kita harus menjelaskan, perkenalkan apa apa isi dari kutipan itu, lalu kemudian maknanya gitu, interpretasinya apa atau manfaatnya, signifikansinya apa untuk argumen yang sementara kita bangun gitu. Jadikan dia sebagai bukti untuk mendukung klaim yang kita buat. Nah, ini artinya saya udah agak putus asa juga gitu kan bicara dengan beberapa orang. Mungkin mereka merasa bahwa tulisan yang deskriptif itu atau kumpulan data-data itu sudah mencukupi, ya terserah lah gitu kan. Tapi saya masih berpegang pada keyakinan bahwa kalau kita menyertakan data ke dalam tulisan kita gitu kan, itu tidak bisa bicara sendiri. Harus betul-betul kita analisis, kita jelaskan gitu kan maknanya apa. Ini langkah yang paling penting dalam penggunaan bukti. Kalau kita menyertakan bukti, entah itu data lapangan ataupun kutipan dari buku lain, mau tidak mau kita harus jelaskan. Jangan malas gitu loh, harus jelaskan. Ini maknanya apa, apa hubungannya kutipan ini dengan apa ide yang mau sementara saya pertahankan gitu atau klaim yang sementara saya mau pertahankan. Bagaimana bukti yang atau data-data maupun data lapangan, hasil eksperimen, kutipan-kutipan buku yang kita ambil itu bagaimana apa hubungannya gitu kan dengan klaim yang kita buat. Tafsirkan maknanya dalam konteks argumen kita. Nah, ini dalam beberapa konteks saya masih agak clash juga dengan beberapa teman karena em, proses menafsirkan makna ini ada semacam kepercayaan bahwa eh, dan ini yang kadang menjurus kepada kemalasan untuk menjelaskan atau menganalisis bukti kutipan atau apapun data yang kita sertakan karena mereka percaya bahwa data itu bisa menjelaskan dirinya sendiri gitu. Dan data yang menjelaskan dirinya sendiri itu sudah makna yang paling benar. Wah, menurut saya itu pikiran yang menjebak dan membuat kita kayak tulisan kita tuh kering gitu, susah dibaca dan seterusnya. Lalu mengawang-awang hanya sekedar opini atau kumpulan data-data, kumpulan kutipan dan membuat kita tingkat kreativitas kita itu berkurang itu. Jadi harus saya bilang bahwa ketika kita menafsirkan makna dari data yang kita sertakan, data kutipan buku atau hasil-hasil eksperimen yang kita sertakan dalam tulisan kita, itu sedikit banyak harus kita mainkan maknanya gitu loh. Harus kita tafsirkan sedemikian rupa supaya dia sesuai dengan argumen kita. Tentu kita harus menjaga tetap harus harus apa namanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Bukan sama bilang bahwa kita bicara seenaknya aja gitu kan dengan data atau bukti yang mau kita sertakan. Tapi sedikit banyak harus dimainkan gitu maknanya. Mau tidak mau. Kalau memang satu data atau data hasil eksperimen, kutipan-kutipan itu tidak bisa kita mainkan maknanya gitu kan sama sekali, ya berarti dia tidak cocok lah gitu kan untuk menjadi sebuah bukti mendukung klaim kita. Buat jembatan logis antara data dan argumen. Nah, ini contoh buruk. Kita lihat dulu contohnya. Penelitian menunjukkan bahwa paparan terhadap konten media sosial dapat meningkatkan perasaan cemburu dan iri hati. Titik. Itu ada kutipannya. Jadi kutipannya itu paparan sampai ke iri hati. Hal ini dapat menyebabkan tambah lagi kutipan penurunan kepercayaan diri. Ini terkesan bahwa terkesan kayak mulus begitu aja gitu kan. Bahwa dia mampu untuk menggabungkan eh, serangkaian kutipan ke dalam kalimat-kalimat. Tapi ini contoh yang buruk, kenapa? Karena tidak ada penjelasan gitu loh.
Semua tanda kutip ini, yang kecil ini, yang paparan dan iri hati ini, kemudian penurunan dan kepercayaan diri ini, itu semua harus dijelaskan. Tidak bisa dibiarkan begitu aja, seakan-akan dia langsung masuk begitu aja. Tidak. Kenapa? Karena itu sesuatu yang asing dari perbincangan kita. Jadi apa yang kita sementara tulis itu sesuatu yang asing, semuanya dalam tanda kutip itu semua yang asing. Untuk bisa masuk ke dalam tulisan kita, menyatu ke dalam tulisan kita, itu harus dijelaskan gitu. Apa hubungan kutipan-kutipan ini? Dia berfungsi sebagai bukti untuk mendukung klaim yang mana gitu. Jadi tidak ada penjelasan mengapa kutipan-kutipan ini, lalu bagaimana kutipan-kutipan ini relevan dengan argumen. Dan ini sering sekali saya jumpai terus terang dalam tulisan-tulisan jurnal. Nah, contoh yang baik, nah ini lumayan panjang ya. Studi terbaru mengindikasikan bahwa paparan berlebihan terhadap media sosial dapat secara langsung memicu perasaan tidak aman pada remaja. Ini kalimat kita ya, kalimat eh, saya sebagai penulis. Lalu dia pakai jembatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Sony dalam tanda kutip, media sosial, ini kutipannya, media sosial cenderung mendorong perbandingan sosial yang tidak realistis. Jadi ini sesuatu yang asing. Nah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kecemburuan dan penurunan harga diri. Ini berarti ada kutipan langsung di dalam tanda kutip dan ada parafrase yang dimulai dengan yang pada gilirannya dapat menyebabkan kecemburuan dan penurunan harga diri. Kalimat selanjutnya itu penting sekali. Kenapa? Karena kalimat selanjutnya yang dimulai dari temuan ini secara kuat mendukung argumen bahwa interaksi digital yang tidak dikelola dengan baik dapat berkontribusi pada penurunan kesehatan mental. Itu cara dia merelevasikan kutipan dari Dr. Sony itu ke dalam argumen yang sementara dia bangun. Itu. Itu alasan kenapa ini menjadi contoh integrasi yang baik. Jadi ada perkenalan terhadap kutipan, lalu menjelaskan maknanya apa. Kemudian dia memberi analisis mengapa perbandingan sosial ini yang dibicarakan oleh Dr. Sony itu relevan. Lalu dia menghubungkan kembali semua itu dengan poin utama argumen yang sementara dia bangun. Nah ini poin penting yang perlu saya tekankan, walaupun saya sudah sempat singgung tadi, ialah bagaimana kita mengubah tulisan kita itu bukannya sekedar opini. Kalau kita sudah punya tesis ya, itu punya tesis, punya klaim utama yang kita buat, supaya itu menjadi argumen yang berbasis fakta, berbasis bukti, kita perlu untuk eh, apa ya, mengubah, mengintegrasikan bukti-bukti, data-data yang kita kumpulkan itu ke dalam argumen yang kita eh, sementara bangun. Itu dampaknya tulisan kita menjadi lebih kredibel, argumen kita menjadi berdasarkan fakta dan tidak bias, lalu akan dipandang sebagai penulis yang berwawasan dan profesional. Ini saya mau coba mengira-ngira ya, kira-kira ada potensi pertanyaan apa yang akan muncul ketika kita bicara mengenai bukti. Yang pertama, berapa jumlah bukti yang cukup? Kalau dalam konteks tulisan, em, saya kira dia tergantung dengan apa ya, dengan konteks pembicaraan atau argumen yang sebentar dibangun. Tapi kalau secara teknis kita bicara, saya kira bukti dalam arti data-data itu pun kita harus jelas, misalnya kutipan langsung itu. Saya kira di dalam satu paragraf, satu kutipan langsung itu sudah sangat mencukupi. Satu kutipan langsung. Kalau dia misalnya bicara tentang satu tren, gitu kan, katakanlah dia sementara mengkritik aliran pemikiran tertentu yang punya banyak pengikut gitu kan, ya kutip saja satu atau dua orang yang mewakili itu, baik dia kutipan langsung, dan biasanya kalau dia sudah lebih dari satu orang sudah langsung ke parafrase. Lalu beri catatan kaki untuk menjelaskan bagaimana perkembangan dari aliran itu di bawah gitu. Kalau saya strateginya begitu. Jadi em,
kembali lagi itu tergantung dengan argumen yang sementara dibangun. Tapi sedikit banyak kalau dalam konteks penulisan secara teknis, em, kalau dia kutipan langsung, satu kutipan langsung sudah sangat mencukupi. Kalau dia parafrase, ya dia bisa dua atau tiga gitu. Masih bisa memungkinkan. Karena kayaknya kalau dia sudah terlalu banyak kutipan langsung, kutipan langsung yang terlalu banyak itu dia memberi beban yang pembaca. Karena pembaca kayak dipaksa mikir gitu loh. Parafrase parafrase lebih menguntungkan karena dia kayak membuat semua halus gitu. Tapi eh, kembali lagi itu semua tergantung dengan konteks pembicaraan. Bagaimana jika sumber kredibel itu kemudian bertentangan? Nah ini menurut saya bertentangan dalam arti katakanlah setuju tidak setuju ya dengan argumen yang sementara kita bangun gitu. Kalau kita punya apa namanya punya klaim A gitu kan, lalu bukti-bukti ada bukti yang mendukung klaim A itu ada yang mendukung klaim B gitu katakanlah gitu, atau klaim A versus atau bukti A versus bukti A minus katakanlah gitu ya. Jadi memang betul-betul bertentangan. Saya kira ini menuntut kreativitas kita. Kalau dia mendukung, berarti kita pakai itu sesuai dengan peruntukannya bahwa dia memang mendukung klaim kita. Kalau dia misalnya tidak mendukung klaim yang kita bangun, berarti harus kita hajar gitu. Kalau saya begitu. Jadi harus kita lawan gitu kan. Kalau dia tidak mendukung dengan klaim kita, kita harus lawan. Malah menurut saya, tulisan yang seru itu kalau saya pernah di webinar yang saya bilang tulisan yang rame gitu kan, yang rame. Rame kenapa? Karena rame dengan eh, pertentangan di dalam gitu kan. Jadi kita menyertakan bukti yang mendukung kita, oke, tapi kita juga berurusan bahasa Inggrisnya deal gitu kan, deal dengan tulisan-tulisan yang bertentangan dengan kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita kalau kita mampu meletakkan dialektika ini jadi tesis antitesis gitu kan. Jadi pandangan yang bertentangan dengan kita pun kita masukkan dalam tulisan kita lalu kita ajak berdialog gitu. Menunjukkan bahwa kita ada penulis yang dewasa, katanya begitu. Apakah saya harus selalu mengutip? Ya tergantung, tergantung. Tapi eh, apa ya? Kalau biasanya sih, biasanya itu tergantung ilmunya. Karena ada ilmu yang mungkin dia untuk menyertakan bukti dia tidak perlu mengutip, dia hanya memainkan logika atau cara berpikirnya sendiri bisa jadi. Dan saya kira ada ilmu-ilmu yang begitu, mungkin ilmu sains. Ilmu sains itu banyak kutipan kalau di literatur review kalau saya lihat. Tapi ketika dia sudah main rumus-rumus itu sudah permainan otak semua. Jadi tergantung ilmu. Cuman kalau di sosial humaniora rasa-rasanya kutipan itu penting sekali, penting sekali. Karena biasanya ketika sedang bicara tentang sesuatu kita selalu merujuk ke hal luar, entah itu literatur maupun em, data-data lapangan. Gitu. Ilmu-ilmu teknik juga saya kira begitu. Biasanya merujuk ke eksperimen misalnya atau data lapangan tertentu. Jadi dia kembali ke konteks tapi menyesuaikan. Ya, eh, gitu aja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya, penjelasan yang panjang ini. Kita masuk ke dalam diskusi.